Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Al-Yaman dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Saya di sini akan menjelaskan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Hakikat manusia menurut Allah adalah makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas, bebas memilih, dan bertanggung jawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikanlah kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal satu sama lain, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Yang kedua yaitu tentang asal-usul manusia. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, berupa nutfah, sperma, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama waktu itu juga kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan roh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan: rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara dan atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian berasal dengan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak di antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka dan ia pun masuk ke dalam neraka. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak di antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, maka ia masuk ke dalam surga. Yang ketiga, potensi manusia. 3 potensi manusia yaitu as-sama, pendengaran, al-absar, penglihatan, dan al-afidah, hati atau pikiran. Salah satunya adalah kelemahan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 54, yaitu yang bunyinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling membantah. Manusia itu zalim dan bodoh. Hal ini terungkap pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk mengikuti amanat dan mereka khawatir akan pengkhianatinya, dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Terus yang terakhir yaitu adalah manusia itu kikir. Hal ini terungkap pada surat Al-Isra ayat 10 ayat 100. Katakanlah bahwa niscaya kamu telah menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku. Niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dia adalah manusia yang sangat kikir. Selanjutnya, kelebihan manusia atas makhluk lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, yaitu walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta, tersesat, jatuh dari jalan yang benar. Di samping itu juga manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, hadis. Dan jika manusia hidup dengan selain ilmu Allah, manusia tidak bermartabat lagi. Dan yang untuk terakhir yaitu adalah sifat-sifat manusia menurut pandangan Al-Qur'an. Yang pertama, lemah. Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 28, yaitu Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan sifat lemah. Yang kedua, lalai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146, yang demikian itu adalah karena memaksa mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu ramai padanya. Yang ketiga yaitu bodoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, yaitu sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi. Sesungguhnya maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir jika mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia dan amat zalim dalam perbuatan. Surat Al-Ahzab ayat 72. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.